Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali dalam program Jejak Langkah. Kita memasuki episode yang ke-20. Seperti biasa, di dalam program Jejak Langkah ini kita akan melakukan kajian-kajian penuh hikmah terkait dengan sejarah yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa terkait dengan pengembangan atau syiar agama Islam ini. Nah, yang menarik hari ini kita akan mengkaji tentang pasukan gajah, ya, kisah pasukan gajah dan burung ababil. Ini menjadi salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan di dalam forum kita, ya, yang mereka kawan-kawan semuanya pingin melakukan klarifikasi karena di dalam cerita atau kisah tentang pasukan gajah, burung ababil, Raja Abraha, itu ada beberapa misteri yang belum sepenuhnya terklarifikasi. Hari ini kita akan melakukan kajiannya seperti biasa dengan mengambil sudut pandang sejarah, hadis, dan kemudian sumber utama di dalam Islam yaitu Al-Quran Al-Karim. Oke, kajian kita mulai dari informasi Al-Hadis. Di dalam sejumlah hadis diceritakan tentang peristiwa yang kemudian disebut sebagai tahun gajah, ya, di mana pada tahun itu terjadi penyerbuan Mekah oleh pasukan bergajah yang dikenal dalam sejarah dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, di dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim, hal itu diceritakan dengan sangat ringkas bahwa Nabi Muhammad itu terlahir di tahun gajah itu. Wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Hadis ini disepakati oleh banyak periwayat hadis bahwa memang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah terlahir di tahun di mana terjadi penyerbuan oleh pasukan bergajah itu. Karena itu beliau disebut lahir di tahun gajah. Karena kalender Hijriah memang pada waktu itu belum ditetapkan. Kalender Hijriah itu baru ditetapkan bukan di zamannya Rasulullah, melainkan di zamannya Khulafaur Rasyidin. Khususnya adalah zaman Umar bin Khattab, yaitu kira-kira 17 tahun setelah peristiwa hijrah. Nah, dikarenakan pada waktu itu belum ada penanggalan dalam arti penetapan tahunnya, maka kelahiran Nabi Muhammad disebut terjadi pada tahun gajah, dikaitkan dengan peristiwa penyerbuan pasukan bergajah untuk menghancurkan Baitullah. Oke, ya, jadi ini adalah informasi ringkas dari hadis yang disepakati dan kemudian tercatat juga dalam sejarah, sesuai dengan sejarah atau catatan sejarah yang ada. Nah, maka yang kedua kita mengambil, ya, mencocokkan dengan peristiwa atau catatan sejarah yang terkait dengan pasukan bergajah itu. Sesungguhnya siapa itu? Dipimpin oleh penguasa mana, ya, pasukan itu menyerbu kota Makkah? Berasal dari negeri apa? Dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nanti terkait dengan informasi dari dalam Al-Quran, ya, yang kita jadikan kajian terakhir dalam episode kali ini untuk memberikan kesimpulan. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa pada tahun sekitar 570-an itu memang terjadi penyerangan oleh seorang raja dari Yaman. Namanya adalah Abraha. Siapakah Abraha itu? Abraha awalnya adalah seorang budak di zamannya Romawi, ya, kerajaan Romawi. Karena di zaman-zaman itu kekuasaan Romawi, Bizantium, ya, Romawi Timur itu sedang begitu besarnya dan memiliki jajahan di mana-mana, berebut, berperang dengan pasukan atau kekuasaan dari Persia.
Banyak wilayah yang menjadi perebutan mereka, bahkan diantaranya kita pernah mendiskusikan ya, mengkaji di episode yang sebelumnya, Petra itu adalah kawasan yang diperebutkan oleh Romawi dan Persia itu, dan kemudian dikuasai oleh Romawi dalam beberapa tahun. Nah, terkait dengan kisah Abraha ini, Abraha dulu adalah budak Romawi yang kemudian ikut di dalam pasukan mereka dan kemudian terdidik dan karirnya meningkat terus. Sehingga dia dijadikan seorang jenderal yang berada di kawasan koloninya Romawi itu, yaitu di sebuah kekaisaran di Afrika Timur di dekatnya Somalia yang disebut sebagai Kekaisaran Aksumit, atau dalam sejarah Islam dikenal sebagai negeri Habasyah atau Habsyi, di mana kawasan ini atau kekaisaran ini menjadi koloninya Romawi dan kemudian untuk menyebarkan agama Kristen ala Romawi itu. Jadi kekaisaran Habsyi atau kerajaan Habsyi itu adalah kekaisaran yang beragama Nasrani. Nah, Abraha adalah jenderal utama di sana ya, salah satu jenderal utama di dalam kekaisaran Aksumit itu atau Habsyi atau Habasyah itu. Nah, Abraha ini kemudian ditugasi oleh Raja Aksumit untuk menaklukkan sebuah kawasan di seberangnya kekaisaran Aksumit itu ya, seberang lautnya. Karena ini berada di Afrika Timur ya, di atasnya Somalia. Kalau nyebrang Selat Laut Merah, maka di seberangnya itu ada Yaman ya, sekarang disebut sebagai Yaman. Dulu di sana ada sebuah kekaisaran atau kerajaan yang lain yang banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi, yaitu kerajaan Himyar. Kenapa orang Yahudi berada di situ, banyak berada di situ? Karena orang Yahudi ini dikejar-kejar oleh Romawi. Jadi di Palestina itu banyak yang keluar dari Palestina melakukan migrasi dan kemudian hijrah kemana-mana. Salah satunya adalah ke Jazirah Arabia dan terus ke bagian selatan sampai ke Yaman ya sekarang. Dulu di sana ada sebuah kerajaan namanya Himyar. Nah, di sini kawanan Yahudi atau komunitas-komunitas Yahudi banyak karena memang Yaman ini menurut sejarahnya dulu adalah bekas kerajaan Saba. Kita pernah membaca, pernah mendengar pasti kerajaan Saba dipimpin oleh seorang ratu, ya, Ratu Saba. Yang kemudian Ratu Saba ini, ya, Balkis namanya, Ratu Balkis itu berislam mengikuti Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah menganut agama dari Nabi Musa. Maka kalau kita telusuri memang di Yaman ini sangat populer atau bisa menerima keberadaan orang-orang Yahudi yang mengikuti agama Nabi Musa. Nah, pada zamannya Romawi mereka ini dikejar-kejar karena harus atau dipaksa mengikuti agama Kristen, agama Nasrani yang saat itu sedang dikembangkan oleh Romawi ya, versi Romawi. Oke, ringkas kata, Abraha dikirim membawa sekitar 70.000 pasukan untuk menaklukkan kerajaan Himyar itu. Dan kemudian ternyata bisa menaklukkan. Maka ringkas kata, dia dijadikan sebagai gubernur di kerajaan Himyar itu. Sampai satu ketika dia memerdekakan dirinya dari kerajaan Aksumit yang ada di Afrika. Dan menetapkan dirinya, menahbiskan dirinya sebagai Raja Himyar. Nah, karena dia beragama Kristen, maka dia juga melakukan syiar agama Kristen atau agama Nasrani itu dengan membuat gereja di mana-mana. Di Sana'a, di kota Yaman sekarang, ya, kota terbesar Yaman sekarang, kemudian di Najron, kemudian di Yarim, dan salah satunya ada di Taif, dekat kota Makkah. Sampai suatu saat Raja Abraha itu marah dikarenakan syiar dia dengan mendirikan banyak gereja di beberapa tempat yang strategis, itu ternyata kalah syiarnya, yang masih kalah dengan sebuah tempat peribadatan yang lebih kuno lagi dari apa yang dia dirikan, yaitu Baitullah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Ternyata suku-suku Arab itu dari utara, selatan, ya, timur, barat, itu mereka masih lebih suka untuk datang ke Ka'bah setiap tahun, ya, yang menjadi sebuah tradisi sampai sekarang berhaji
itu adalah melanjutkan tradisi-tradisi yang sudah lama ribuan tahun di tempat itu. Mereka suka untuk datang ke Baitullah yang ada di Mekah itu. Nah, hal ini membuat Abraham marah. Kemudian apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin menghancurkan Ka'bah itu. Supaya orang-orang, ya, suku-suku yang ada di kawasan Jazirah Arabia itu mereka mau datang meramaikan tempat-tempat ibadah yang dia bangun di berbagai kota itu. Maka dia membawa pasukannya untuk menyerbu kota Makkah. Apa tujuannya? Menghancurkan Ka'bah, Baitullah itu. Nah, disinilah kemudian diabadikan oleh Al-Quran cerita tentang pasukan bergajah yang gagal untuk menghancurkan Ka'bah itu dikarenakan Allah kemudian mengirimkan burung ababil yang melempari batu-batu pijar dari angkasa. Nah, maka lantas banyak yang bertanya terkait dengan kisah di dalam Al-Quran itu. Apakah benar pemahamannya bahwa ada segerombolan burung yang disebut burung ababil yang membawa batu dari neraka, batu pijar, ya, batu yang membara karena terbakar, kemudian dilemparkan kepada pasukan bergajah itu sehingga mereka mengalami kehancurannya. Oke, sahabat sekalian, di bagian ketiga ini kita akan melakukan kajiannya terhadap surat Al-Fil. Yang pertama tadi kita sudah mendapatkan informasi dari Al-Hadis, yang kedua dari catatan sejarah, dan yang ketiga kita mencoba menyimpulkan dari informasi Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5, kisah pasukan bergajah yang dihancurkan oleh burung ababil itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faja'alahum ka asfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Di dalam surat ini ada 4 kata kunci yang menarik yang harus kita klarifikasi supaya kita bisa mendapatkan kepahaman yang holistik dan komprehensif. Sahabat sekalian, kata kunci yang pertama adalah tentara bergajah, ashabil fil. Apa yang dimaksudkan oleh tentara bergajah atau istilah tentara bergajah itu? Kita sudah mendapat informasinya bahwa itu adalah tentaranya Raja Abraha yang menyerbu Baitullah. Kita mendapatkan penjelasannya dari catatan sejarah. Ya, sudah terklarifikasi kata kunci yang pertama bahwa yang dimaksudkan oleh surat Al-Fil ini dengan pasukan bergajah yang terjadi di sekitar tahun 570-an itu adalah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, Raja Yaman, sehingga tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Toiron Ababil. Burung yang datang berombongan-rombongan, bergerombol-gerombol atau berbondong-bondong. Nah, di sini muncul pertanyaan di forum kita. Apakah benar itu adalah burung dalam arti burung yang alamiah yang kita pahami itu? Ada segerombolan burung yang datang berbondong-bondong, cuman kemudian digambarkan nanti pada kalimat berikutnya, burung itu membawa tanah yang terbakar. Nah, di sini yang kemudian memunculkan pertanyaan karena secara logika kemudian apakah benar burung itu bisa mencengkeram batu-batu yang terbakar? Apakah dia tidak ikut terbakar? Nah, maka kita mencoba melacak pemahaman Toiron Ababil ini.
Apa sebetulnya? Apakah ini burung sungguhan atau bisa dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda yang ada kaitannya dengan batu-batu yang terbakar yang datang dari angkasa? Sahabat sekalian, kata toiro ya atau toir itu memiliki akar kata toro yatiru yang bermakna terbang. Ya, toro itu fi'il madinya. Dalam bahasa Arab kita mengenal akar kata dalam 3 huruf. Ya, toro, yatiru, dua-duanya bermakna terbang. Cuman toro itu fi'il madi, yatiru adalah fi'il mudhari, atau di dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai present perfect tense, yaitu kata kerja yang memiliki makna sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Makna dari toro yatiru adalah terbang, kemudian kata bendanya adalah toir, yang terbang. Kemudian kata toir ini digunakan untuk menyebut burung, karena burung itu adalah makhluk yang terbang. Tetapi makna dasarnya sesungguhnya toir itu adalah bermakna secara umum yang terbang. Nah, kita ingin mendapatkan makna terkait dengan konteks. Apakah tepat kalau kita maknai sebagai burung, tetapi benarkah burung itu bisa menggenggam batu-batu yang terbakar itu? Jadi yang pertama kita mencoba memaknai kata toiron ababil terkait dengan konteks jatuhnya batu-batu pijar dari angkasa. Kita bisa memaknai kata toiron itu sebagai sesuatu yang melayang, yang terbang, termasuk di dalamnya burung, atau mungkin benda lain yang terbang dan melayang. Nah, ini kita akan mendapatkan konteksnya ketika membaca kalimat berikutnya. Setelah wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari dengan batu-batuan pijar yang membara, yang terbakar. Ya, istilahnya adalah sijil. Apa itu sijil? Nah, kita bisa melihatnya di ayat yang berbeda makna dari kata sijil itu. Batu yang terbakar. Ternyata Allah bercerita tentang sijil di sejumlah ayat yang lain ya. Kata sijil digunakan oleh Allah saat menceritakan Allah mengazab kaumnya Nabi Lut. Itu diceritakan di dalam surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas terjungkir balik ke bawah. Dan kami hujani dari angkasa mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ayat ini menggunakan kata sijil untuk menggambarkan Allah mengazab kaum Nabi Lut dengan menghujani mereka bebatuan yang terbakar. Yaitu menggunakan kata sijil. Jadi menurut ayat ini sijil adalah bebatuan yang membara, yang terbakar, yang datang dari angkasa seperti hujan yang datang bertubi-tubi. Ya, menarik ini. Kalau kita kaitkan dengan data-data ilmiah, astronomi, maka kita akan mendapati batu-batuan yang datang dari angkasa, yang seperti hujan dalam bentuk batu yang terbakar, itu adalah hujan meteorit. Ada batu besar dari luar angkasa yang datang masuk ke atmosfer bumi, kemudian pecah menjadi bagian-bagian kecil dan kemudian meluncur dalam keadaan yang terbakar. Kenapa? Karena ketika masuk atmosfer bumi, dia itu akan bergesekan dengan atmosfer dan kemudian menjadi batu pijar. Sehingga ayat ini menggambarkan Allah menghujani mereka dengan batu-batuan pijar dari angkasa yang datang seperti hujan ya, bertubi-tubi menghancurkan kaum Nabi Lut itu. Di dalam surat yang berbeda, Allah menceritakan kembali tentang hujan batu yang berpijar atau terbakar itu, yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat 73 dan 74. Fa'akhadathumus sayhatu musriqin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaihim hijaratan min sijil.
Maka mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan bebatuan dari tanah keras yang terbakar. Ayat ini masih menceritakan tentang azab kepada kaumnya Nabi Lut. Bahwa mereka dihujani dengan sijil, batu-batuan keras yang terbakar. Tetapi menariknya ditambahkan sebuah informasi, sebelum itu terjadi ledakan, ya, suara yang sangat keras yang mengguntur, kemudian barulah datang hujan batu dari tanah keras yang terbakar itu. Nah, ini lebih menguatkan lagi bahwa sangat mungkin yang dimaksudkan itu sesungguhnya adalah bebatuan luar angkasa. Karena kalau ada bebatuan dari luar angkasa masuk ke atmosfer bumi, di bagian atas sana dia akan terbakar dan saat itu akan terjadi ledakan. Pada saat batu asteroid atau batu luar angkasa itu bertemu dengan permukaan atmosfer bumi. Terjadi ledakan dan kemudian pecah berantakan menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, bagian yang kecil-kecil itu akan menjadi hujan batu meteorit, ya, batu yang terbakar yang akan menghajar suatu kawasan secara bertubi-tubi. Dalam konteks ini digambarkan adalah kaumnya Nabi Lut. Oke, sahabat sekalian, jadi kita mendapatkan informasi yang menarik nih, bahwa yang dimaksud sijil itu sangat boleh jadi sesungguhnya adalah bebatuan meteorit, ya, hujan meteorit dengan jumlah yang sangat besar dikarenakan dia menjadi fragmen-fragmen kecil yang terbakar sehingga datang bertubi-tubi. Maka ketika ini kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada pasukan gajah, kita mendapatkan korelasinya bahwa Allah mengirimkan toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Allah mengirimkan sesuatu benda yang melayang, yang terbang, yang datang bergerombol-gerombol. Kemudian darinya itu terlempar pecahan-pecahan batu pijar yang kemudian menyerbu pasukan bergajah itu. Jadi dalam konteks ini saya lebih memilih untuk memahami toiron itu bukan sebagai burung dalam arti natural, ya, alamiah, biologis itu. Melainkan adalah benda melayang yang datang dari luar angkasa, kemudian masuk ke atmosfer bumi, pecah berantakan dengan suara yang sangat keras, menjadi bagian-bagian yang kecil, dan menjadi hujan meteorit berupa tanah yang membara atau batu-batu kecil yang membara, yang kemudian menghujani pasukan bergajah itu. Itu adalah kata kunci yang ketiga. Yang pertama adalah pasukan gajah, ya, ashabil fil. Yang kedua adalah toiron ababil. Dan yang ketiga adalah sijil. Kita mendapatkan sesuatu yang sinkron di situ. Bahwa pasukan gajah dihujani dengan hujan batu meteorit yang kemudian bisa disebut sebagai sijil atau batu pijar, ya, batu dari tanah keras yang berpijar. Lantas kata kunci yang keempat itu ternyata memberikan penegasan kembali. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka kami jadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya, ka'asfim ma'kul. Tetapi menarik ketika kita mencoba menelisik istilah asofa atau asfi itu. Asfi di dalam ayat yang berbeda ternyata digunakan, ya, kata asofa. Di mana itu Allah menggunakan kata asofa itu? Ada di dalam surat Al-Mursalat. Ketika Allah bercerita tentang para malaikat yang terbang melesat dengan kecepatan tinggi. Nah, Allah berfirman begini di dalam surat Al-Mursalat ayat pertama dan kedua. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan terbang melesat dengan sangat kencang. Jadi kata asofa di dalam surat Al-Mursalat ini dimaknai sebagai melesat kencang. Para malaikat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu yang digambarkan oleh ayat ini. Nah, ketika kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, ya, terjemahan dari kata asofa ya'sifu itu memang bermakna ribut, kencang,
angin badai, ya, angin topan, yang semacam itu, melesat kencang, ada sesuatu yang melesat kencang. Nah, maka saya mencoba memahami konteksnya di dalam surat Al-Fil ini. Ketika Allah mengatakan faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang biasanya dimaknai sebagai maka Allah menjadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Nah, kita bisa mengambil maknanya dari surat Al-Mursalat itu, bahwa itu mungkin lebih cocok dimaknai sebagai angin badai, seperti angin badai yang menerjang mereka. Jadi Allah menjadikan mereka diterjang oleh angin badai yang melesat kencang karena memang ada hujan bebatuan dari tanah yang terbakar. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita di episode ini ya. Sebuah kajian yang menarik dan mudah-mudahan ini menjadi alternatif tafsir terhadap surat Al-Fil itu secara lebih kontekstual. Bahwa Allah menggagalkan penyerbuan pasukan bergajah oleh Raja Abraha itu dengan cara menghujani mereka dengan hujan batu meteorit atau tanah pijar, tanah yang terbakar sehingga mereka mengalami kehancuran dan binasa sebelum bisa merobohkan Baitullah itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.